Assalamualaikum sahabatku semua. Ada suatu orang yang dia kerja di luar negeri, sehingga pekerjaannya itu menuntut dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana hukum dan solusinya akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Berawal dari salah satu pertanyaan dari sahabat kita yang dituliskannya di kolom komentar di channel ini, bahwa dia bekerja di luar negeri sebagai security, bekerja tiap hari pergi dari jam 7 dan pulang jam 7 malam. Jadi pekerjaannya yang panjang itu membuat dirinya tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Lalu dia bertanya apakah dia termasuk salah satu kaum yang dilarang di dalam hadis yang dijelaskan akan ditutup pintu hatinya. Jadi sahabatku semua, ini dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi yang bunyinya, man taroka sholatal jum'ah thalatha marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan cara sengaja, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Sahabatku semua, dijelaskan di dalam syarah Sunan Abi Dawud bahwa efek dari pintu hati yang tertutup ini adalah fala yasilu ilaihil huda wala yasilu ilaihil khair. Maka karena hatinya tertutup itu tidak akan bisa masuk hidayah pada hatinya dan juga tidak akan bisa masuk suatu kebaikan di dalam dirinya. Mengenai efek dari hati yang tertutup ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan lafaznya la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimannallahu ala qalbihi summa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah suatu kaum menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup pintu hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi sahabatku semua, ini merupakan suatu indikasi betapa pentingnya kewajiban sholat Jumat itu sehingga kita tidak boleh meninggalkannya. Lalu kita ingin memperdalam masalah tahawunan, yaitu meninggalkan sholat Jumat secara sengaja tadi. Tahawunan ini sahabatku semua dijelaskan di dalam kitab Marqatul Mafatih Syarah Mishkah Al-Masabih. Dijelaskan makna dari tahawunan itu adalah ihanatan, tasahulan antaksir la anil uzur. Maksudnya orang yang meninggalkan sholat Jumat ini, dia meninggalkannya karena menganggap sholat Jumat itu merupakan pandangan yang sepele, ya. Dia melihatnya dari pandangan yang sepele, sehingga maksudnya dia meninggalkan sholat Jumat dengan menganggap sholat Jumat itu tidak mengapa kalau ditinggalkan, sehingga tidak berefek pada dosa, tidak berefek pada dirinya sendiri. Tasahulan antaksir la anil uzur. Dia meninggalkannya karena memang menyia-nyiakan sholat itu. Uzur. Jadi ada uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat ini sahabatku semua. Yang pertama yaitu ada uzur karena dia uzurnya secara umum. Seperti ada gempa, seperti juga ada angin yang kencang, ada badai, ada hujan yang sangat deras yang itu tidak memungkinkan orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kalau misalkan di jalan ada seseorang penjahat yang kemungkinan bisa menghilangkan nyawanya kalau dia melaksanakan sholat Jumat dengan perjalanan yang jauh itu, maka ini merupakan uzur yang umum. Kemudian ada juga uzur yang khos, uzur yang khusus. Uzur yang khusus ini sahabatku semua adalah uzur yang dia bersifat pribadi, individual, seperti seseorang yang sakit, seseorang yang dia sedang menjaga anak, istri, dan hartanya yang berpotensi besar untuk diambil oleh orang lain, atau juga menjaga sanak saudaranya yang berpotensi besar itu bisa menghilangkan nyawa mereka bagi orang-orang yang jahat itu. Nah, itu boleh dia meninggalkan sholat Jumat karena uzur yang khusus tadi. Sahabatku sekalian, ada fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' bis Saudiyah. Ini merupakan suatu majelis lembaga fatwa yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Dalam salah satu fatwanya ada di situ dijelaskan bahwa
ada pekerjaan yang apabila dikerjakan maka boleh meninggalkan sholat Jumat karenanya. Namun pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang apabila dia ditinggalkan maka akan terjadi kemudaratan atau tidak akan terwujud kemaslahatan di suatu tempat. Mereka memberikan contoh, salah satunya adalah seperti rijalul murur, yaitu petugas lalu lintas. Petugas lalu lintas ini yang apabila dia tinggalkan pekerjaannya, maka lalu lintas bisa terjadi suatu kemacetan, akan banyak terjadi kecelakaan di lalu lintas atau banyak terjadi perkelahian karena orang yang tidak sabar melaju di lalu lintas itu. Kemudian yang kedua, ada kalanya disebutkan rijalul amni, yaitu petugas keamanan yang apabila dia meninggalkan tugasnya itu maka banyak di situ jiwa-jiwa orang-orang yang mungkin akan dibunuh, orang-orang yang mungkin akan diculik, akan dicuri harta dan saudara-saudara yang ada di situ, maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat demi kemaslahatan dia menjaga keamanan di situ. Meskipun yang dia jaga itu bukanlah saudaranya, melainkan saudara-saudara orang yang memberikannya amanah untuk menjaga tempatnya. Misalkan seperti bos, dia memiliki bos yang menyuruh dia tugasnya menjaga suatu keamanan. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, ada kalanya seperti dokter yang tatkala dia sedang berada di satu ruang operasi yang apabila operasinya itu dia tinggalkan atau dia dalam proses operasi bedah yang apabila dia tinggalkan mungkin si pasien bisa menemui ajalnya atau bisa menjadi wafat begitu kalau dia tinggalkan. Maksudnya memang pada saat itu kondisinya sedang sangat urgent, sangat dibutuhkan, yang apabila diundur maka bisa terjadi suatu kematian, maka seorang dokter ini boleh meninggalkan sholat Jumat untuk melanjutkan proses operasi yang sedang dia lakukan. Sahabatku semua, kalau kita lihat dari beberapa semua poin-poin yang diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat ini, kita melihat ada satu alasan yang menjadi suatu penguat mengapa dia boleh meninggalkan sholat Jumat, yaitu suatu pekerjaan yang tinjauannya itu bukan kepada kepentingan pribadi, melainkan kepada kepentingan orang khalayak ramai, kepentingan sosial. Ya, kita lihat tadi seperti petugas keamanan, seperti petugas lalu lintas dan juga dokter. Dia bertindak itu bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Berbeda kalau kita lihat seperti yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah. Mereka langsung disuruh melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perdagangan. Perdagangan itu dia hanya dilakukan bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk keuntungannya sendiri. Tidak ada proses menolong orang lain. Berbeda dengan yang 3 poin ini tadi. Maka bagi sahabat kita yang mengajukan pertanyaan tadi, bolehlah dia meninggalkan sholat Jumat karena suatu pekerjaannya itu kalau memang dia sangat urgent, ya. Maksudnya apa? Maksudnya yang dijaganya itu memang benar-benar keselamatan orang banyak atau harta yang banyak di situ yang bisa dia tinggalkan, ya. Karena di dalam kitab Busyrul Karim juga, sahabatku, dijelaskan sebagai salah satu unsur uzur yang dia itu khusus adalah menjaga harta dan menjaga nyawa orang banyak, menjaga keselamatan nyawa orang banyak. Kemudian juga alasan yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id Ba'asyan di dalam kitab Busyrul Karimnya ini mengenai dokter yang bisa meninggalkan sholat Jumat untuk operasi adalah daf'ud dararil adami minal muhimmat, karena menolak kemudaratan adami itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Maka dari itu boleh dia meninggalkan sholat Jumat untuk melakukan operasi tadi. Tapi ada satu catatan, sahabatku semua, solusinya adalah mereka yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat haruslah melaksanakan sholat zuhur yang waktunya itu tepat setelah orang-orang yang berada di suatu tempat itu selesai melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Baru dia boleh melaksanakan sholat
zuhur. Tapi sahabatku semua, bagi sahabat kita tadi yang dia tinggal di luar negeri, maka pastikan dulu apakah tempat itu memang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ternyata dia tinggalnya di tempat yang minoritas muslim, mungkin dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena di situ orangnya tidak cukup sampai hitungan yang disahkan untuk sholat Jumat begitu. Atau dia tinggal di tempat yang sudah minoritas, juga dia tidak ada mendengar suara azan di hari Jumat itu. Maka dia juga tidak perlu memikirkan apakah dia berdosa atau tidak kalau tidak melaksanakan sholat Jumat, karena itu tidak ada kewajibannya. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.